Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Yoga Pratama, kelas HTNC semester 6. Di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Rakyat terhadap Tindakan Pemerintah menurut konsep hukum administrasi negara. Studi mengenai gugatan terhadap pemerintah di sidang Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 73 tahun 2013. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena menurut saya pribadi, judul tersebut sangatlah menarik untuk dibahas, dan kita semua bisa mempelajari bagaimana kita bisa menggugat tindakan pemerintah yang merugikan, tindakan atau keputusan pemerintah yang merugikan masyarakat. Karena kita hidup di negara hukum, yaitu kita tertera pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Ingat, kita hidup di negara hukum, bukan negara kekuasaan. Bukan berarti pemerintah bisa sewenang-wenang bertindak sesuatu yang merugikan rakyatnya sendiri. Rumusan masalah dalam proposal skripsi saya yang pertama yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah berdasarkan konsep hukum administrasi negara. Yang kedua, apakah pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 7 tahun 2013 dalam menentukan kewenangan mengadili sudah sesuai dengan konsep hukum administrasi negara? Nah, itulah rumusan masalah dalam proposal skripsi saya. Ya, regulasi yang saya gunakan dalam penulisan proposal skripsi saya yaitu menggunakan regulasi putusan Pengadilan Purwokerto nomor 73 tahun 2013. Lalu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D yaitu yang berbunyi setiap warga negara berkedudukan bersamaan di mata hukum. Lalu pasal 27 ayat 1, ada juga pasal 28D, pasal 28G, dan pasal 28H ayat 4. Baik, kejadian serupa di masyarakat yang hampir persis sama kasusnya yaitu pada pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Di sini penggugat atau pemohon menggugat pasal 15 ayat 1, ayat 2 dan 3 yang merugikan masyarakat, khususnya kreditur. Baik, kejadian yang di masyarakat yang hampir sama persis yaitu kejadian permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di MK. Pada putusan nomor 18 tahun 2019, di sini para pemohon menggugat atau memohon untuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia itu diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena
pada pasal 15 ayat 2 dan 3 pada Undang-Undang tentang jaminan fidusia itu banyak merugikan masyarakat, khususnya para kreditur itu banyak yang mengeluh tentang penarikan kendaraan oleh leasing dan lain-lain. Baik, sekarang saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya gunakan. Satu, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, yang mana dalam penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumen yuridis ketika terjadi kekosongan, konflik norma, dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif. Oleh karena itu, landasan teori yang digunakan adalah landasan normatif. Dua pendekatan penelitian, pendekatan kasus dalam penelitian normatif tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah diputuskan sebagaimana yang dapat dilihat dalam jurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan kasus dapat digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi, teoritisi, dan akademisi. Kalangan praktisi melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi jurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret yang sedang ditangani. Penelitian praktisi itu akan bisa menjadi penelitian akademisi apabila melakukan pengkajian terhadap putusan-putusan pengadilan digunakan landasan teoritis atau ajaran asas hukum, konsep hukum, dan adigium hukum. Yang ketiga, sumber hukum. Sumber hukum yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Adapun sumber hukum yang diambil dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 73 tahun 2013 mengenai sengketa perdata perbuatan melawan hukum antara Gunawan melawan Unsur. Ya, terima kasih.